Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Soibun dengan NIM 2598030317. Prodi PJOK PPG Universitas Negeri Semarang tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Bagus, pada antusias sekali ya pembelajaran materi ini. Kalian pembelajaran apa hari ini? Olahraga Jipong, Pak. Tapi olahraga kita hari ini materi aja, karena besok buat persiapan tes. Besok UTS, Pak. Iya, Tes apa? tes UTS. Oh, mendadak, Pak. Mungkin nggak belajar dari Kamu kemarin. lupa. Bapak kepala sekolah udah menginfokan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran materi ini, marilah kita berdoa. Berdoa sesuai dengan masing-masing. Berdoa, dimulai. Amin. Pembelajaran hari ini kita akan membahas penyakit menular seksual. Ada yang tahu nggak penyakit menular seksual itu apa? Menular. HIV. HIV. AIDS. Hey, HIV itu apa, Pak? cacar. Oh, cacar. Ini bicara cacar. Apa Mas Saka? Anu Pak. Panu. Oh, menular. Tapi dia itu juga menular. Ada satu lagi, Pak. Apa? TBC Pak. TBC. Ada satu lagi, Pak. Sakit hati. Sakit hati. Emang menular ya, Pak? Rasa. Apa penyakit menular? Bilang katanya, Pak. Nanti kita akan bahas di sini semuanya terkait jawaban kalian benar atau salah. Nah, Bapak tadi ada sedikit cerita nih. Tadi Bapak tuh berangkat ke sekolah, terus ada tiba-tiba seorang anak nangis. Elma. Nggak tahu, anak di jalan nangis. Bapak tanyain, kenapa? Saya jadi berangkat sekolah Pak, nah, kenapa? Dia dapat uang saku. Beliau katanya begitu. Nah, oleh karena itulah Bapak kasih uang sedikit buat dia buat berangkat sekolah. Itu baru pembelajaran kita hari ini untuk caranya bersyukur. Bagaimana kita bersyukur, bagaimana kita menjalani hidup. Banyak di luar sana yang mendapatkan kehidupan yang lebih kurang layak lagi. Ya, Gila. nah itu oke. Hari ini sebelum kita masuk ke pembelajaran, Bapak punya suatu game. Yeay. Di game ini kalian akan menjadi sebuah. 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 Oke. Sebuah. Boleh dia di belakang? Boleh ya? Ya Allah. Ada komen Pak. Elmo nggak pikir itu, Pak. Mau dimulai? Boleh. Kita mulai di Markisa. Udah. Mbak Lisa. Oke, hari ini Konsentrasi. Kurang pemanasan ya. Oke, mulai magis. Mangga. Mbak Lisa. Manggis. Mangga. Mbak Lisa. Manggis. Mangga. Manggis. Hapus. Mangga. Mampus kau. Mangga. Mbak Lisa. Manggis. Mbak Lisa. Cepat lagi, cepat lagi. Mangga. Mbak Lisa.
Ya. Dimulai dari semangka. Suka ya? Semangat. Semangka. Yang nomor 2 apa? Semangat. Salah. Salah. Gue semangka. Ya, ada yang enggak? Jadi ya. Ya. Bapakmu. Satu, dua, tiga. Kayak gimana gamenya? Anak mau main lagi, Pak. Oke, untuk absen Ana, Hadir. Elma, Hadir. Muna, Hadir. Dwi, Hadir. Sandy, Nggak masuk. Masuk. Saka, Ini lah. Tasa, Hadir. Taufik, Sakit. Sakit hati. Jadi disakitin siapa dia? Anak. Kamu ya, karena penyakit menular seksual atau PMS. PMS itu bukan yang kayak head atau menstruasi ya. PMS itu adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh kuman, bakteri atau virus atau jamur parasit yang menyerang sistem reproduksi atau organ reproduksi. Contohnya bakteri Treponema pallidum, Neisseria gonorrhea, virus HIV, herpes simplex, hepatitis B, dan parasit Trichomonas vaginalis. Nah, untuk jenis-jenis penyakit menular seksual itu ada yang biasanya kita umum, itu ada hepatitis, sifilis, gonore, herpes, HIV, sama trichomoniasis. Nah, untuk sifilis itu infeksi bakteri Treponema pallidum menimbulkan luka kelamin atau mulut. Terus gonore itu infeksi bakteri Neisseria yang menyebabkan nanah pada penis atau ketiak dan pendarahan pada wanita. Terus ada herpes. Herpes itu juga biasanya di sistem organ reproduksi juga. Biasanya ada yang herpes di bagian tubuh lainnya. Kulit tangan. Nah, kulit tangan. Herpes juga bakal menyerang organ reproduksi. Terus ada yang HIV. Nah, untuk yang paling berbahaya di sini itu adalah HIV atau AIDS di penyakit menular seksual. Ini ada infeksi virus HIV yang menyerang sistem kekebalan tubuh, ditularkan lewat seks tanpa kondom atau darah terkontaminasi. Kalau air liur, Air liur, nah air liur juga bisa menular. Kita hanya untuk penyakit menular seksual itu bisa ditularkan lewat hubungan seksual, darah, dan donor darah. iya, biasanya donor darah itu kan pakai jarum itu kan. Nah, kalau pakai jarum secara bersamaan di pasien A dan B, dan yang salah satu pasien terkena penyakit menular seksual nanti akan menyebabkan penyakit tersebut menular. Mau tanya Pak, Gitu. kalau misalnya saya kena pisau nih Pak, luka, Iya. terus ada yang kena penyakit seksual terus nggak sengaja bersentuhan gitu. Nggak apa, selagi darah itu nggak masuk ke tubuh kita. Kalau pakai jarum suntik, darah itu kan bakal masuk ke tubuh kita. Atau Nih. dengan pisau Pak? Cara penularan PMS, faktor penularan penyakit dapat bervariasi tergantung pada jenis penyakitnya. Contoh faktor penularan penyakit menular meliputi yang pertama, penularan utama melalui aktivitas seksual, kontak penis, vagina, penis anus atau penis mulut. Penis mulut, penis anus. Kalian tahu nggak? Nggak tahu Pak. Nah, di pembelajaran ini adalah
mengajarkan kalian tentang kedewasaan. Ini di umur kalian yang udah SMA, kalian udah harus tahu ini. Ini bukan pembelajaran yang saru ataupun bagaimana. Penis mulut itu adalah oral atau memasukkan penis ke dalam mulut. Biasanya pasangan melakukan itu, dan penis anus adalah memasukkan alat kelamin cowok ke anusnya si cewek. Yang kedua, selain itu PMS dapat ditularkan lewat darah atau bahan tubuh lain. Misalnya transfusi darah, penggunaan jarum suntik secara bergantian, atau alat bedah cukur yang tidak steril. Nah, kalian cukur juga dapat menyebabkan penyakit menular seksual. Biasanya kalian cukur kan, kalau tukang cukurnya yang nggak profesional itu kadang kepala kalian luka. Nah, itu menyebabkan sisa darah kalian tersisa di alat cukur tersebut. Nah, kalau kalian punya penyakit menular seksual lalu alat tersebut digunakan ke orang lain, nah itu bisa menyebabkan tertular. Terus yang ketiga ada penularan seksual lain dari ibu hamil kepada janin. Nah, ini yang keturunan tadi. Keturunan tadi bisa tertular ketika ibu itu hamil sedang mengidap penyakit menular seksual. Nah, itu biasanya akan menularkan ke janinnya yang akan lahir tersebut. Selanjutnya gejala dan dampak. Gejala dan dampak beragam tergantung jenisnya. Gejala umumnya muncul luka, lepuhan, atau kutil di alat kelamin. Kalian sering itu nggak alat kelamin kalian merasa gatal ataupun infeksi? Ini kalau benar. Gatal. Nah, Dia kalau alat kelamin kalian merasa gatal, itu ada bakteri yang menempel di alat kelamin kalian. Entah itu bisa menyebabkan penyakit menular seksual atau tidak. Nah, itu bisa diantisipasi lebih awal lagi. Terus PMS seringkali tanpa gejala awal sudah didiagnosis kerap terlambat sampai muncul komplikasi. Dampak serius jika tidak diobati, komplikasi kehamilan, keguguran bayi, lahir cacat, infertilitas atau mandul, kanker serviks atau kanker hati, peradangan organ reproduksi, bahkan kerusakan organ vital atau kematian. Nah, biasanya ada yang tahu kanker serviks nggak? tahu. Nah, biasanya kanker serviks itu terjadi karena penyakit menular seksual tersebut. Terus keguguran juga, kalian bisa keguguran karena penyakit menular seksual. Pencegahan dan perlindungan diri. Yang pertama, hindari seks bebas, setia hanya dengan satu pasangan. Di sini ada yang punya banyak pasangan? Ada. Semuanya jelek-jelek. Ya boleh itu ya. Nah, satu aja cukup. Saya punya Elva juga, Pak. Elva juga. Elva juga, Pak. Kalau Bapak gimana? Kalau bapak satu aja. Terus selalu gunakan kondom saat berhubungan seks untuk mencegah penularan seksual. Nah, ini kenapa kita di negara kita dilegalkan memperjualkan kondom. Itu bukan buat seks bebas untuk anak-anak kecil, tapi buat mengurangi penyakit menular seksual. Oleh karena itu pemerintah melegalkan penjualan kondom di supermarket atau toko-toko lain yang bisa diakses oleh orang-orang dewasa aja. Kalian yang mungkin masih di bawah umur mungkin tidak diperbolehkan membeli kondom tersebut di supermarket. Tujuannya baik buat agar tidak menyebabkan penyakit menular seksual. Terus yang ketiga, lakukan vaksinasi sesuai anjuran, misalnya HPV dan hepatitis B guna mencegah PMS tertentu. Yang keempat, jaga kebersihan organ intim dan daya tahan tubuh, makan bergizi, istirahat cukup, olahraga rutin. Selanjutnya, lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, screening PMS. Penanggulangan di masyarakat, penyuluhan dan edukasi intensif tentang bahaya PMS untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan mendunia pencegahan. Yang kedua, sosialisasi langkah mencegah PMS. Setiap satu pasangan menggunakan kondom, menghindari narkoba melalui keluarga, sekolah, dan fasilitas kesehatan. Selanjutnya, memfasilitasi akses pemakaian dan pengobatan PMS secara luas.
Nah, di sini pasti kalian ada banyak pertanyaan tentang penyakit menular seksual. Kira-kira ada yang ditanyakan nggak? Jadi nggak boleh pacaran ya Pak? Pacaran memang nggak boleh secara agama ya. Apakah bisa diobati Pak? Tergantung penyakitnya. Untuk penyakit yang tingkatnya lebih ke bawah seperti hepatitis, terus gonorrea, sifilis itu bisa diobati. Begitu juga dengan HIV itu aslinya bisa diobati, cuma nggak bisa disembuhkan. HIV dan AIDS itu penyakit menular seksual yang belum ketemu cara penyembuhannya gimana. Kita cuma bisa mengurangi dampak yang ditimbulkan. Nah biasanya orang yang terkena HIV sama AIDS itu daya tahan tubuhnya lebih rentan terkena penyakit. Ciri-cirinya gimana? Ciri-cirinya Yang orang bisa dilihat orang. ya bisa dilihat orangnya lebih lemah, letih, lesu, terus dia kurang semangat dalam menjalani hidup. Ada yang ditanyakan nggak? Udah. Oh sudah, tanya dong. Tanya dong nih. Ayo Mbak Ana, ada yang ditanyakan nggak? Sama semuanya Pak. Saka. Apa Dalam waktunya berapa ya kalau terkena HIV? Misal kita hubungannya nggak tahu ya Pak. Terus saat kena HIV itu kira-kira selama berapa tahun atau bulan itu? jangka waktu? Jangka waktunya. Kalau jangka waktu merasa Ya. panas kan bisa lebih ke panas kan. Nah, untuk penyakit HIV itu jangka waktunya itu belum tentu. Ada Kelihatan tubuh ya Pak. ya tergantung daya tahan tubuh dan imun. Kita bisa merasakan setelah 1 bulan berhubungan badan itu. Nah, makanya dari itu kalian jangan sering berhubungan badan. Malah belum boleh kalau belum bisa. Kalau sudah nikah Pak. Kalau sudah nikah nggak apa-apa. Nah, kalau kalian sudah nikah, kalian berhubungan badan cukup dengan suami atau istri kalian. Jangan yang kayak nyewa-nyewa di jalan itu di stasiun itu jangan. Tadi itu Saka. Biasanya di stasiun gini-gini. Biasanya laki-laki yang suka. Terutama laki-laki, yang cewek juga. Biasanya itu Budi Pak. Coba misalnya Biasanya cewek juga bukan cuma cowok. Jule. Nah, Jule itu kayak Jule itu jangan seperti jadinya Jule. baik Pak. Terus Juli apa Juli Pak? Ceritanya gimana Juli Pak? Kalau Jule kan kita malah ke cerita ya, nggak apa-apa. Kita sering-sering aja. Kalau Jule itu punya suami, tapi dia malah berhubungan sama selingkuh. Nah, itu. Dia juga melakukan hubungan intim dengan selingkuh. Dengan berapa dong? Beda. Kan waktu itu kan Sabri pernah buat story. Saya nge-share itu. Itu nginturin anaknya dulu baru mamanya itu kan nggak boleh kan, apalagi baru beberapa. Living together ya Pak. Ya, Pak, kalau metodenya itu gimana Pak? Soalnya kita udah suami istri ini, terus yang kita maksudnya ada seorang sama istri, terus dia nggak tahu dia berhubungan sama siapa, terus yang dia juga nggak berhubungan sama siapa. Cara metodenya gimana? Kan sebelum menikah itu harus cek kesehatan. Ya, itu betul. Sebelum menikah kita harus cek kesehatan atau enggak kita tanya kejujuran pada pasangan masing-masing. Kan bisa nggak jujur? Orang percaya berarti apa ya? Ya, yang pertama pasti melalui tanya-tanya dulu kepada pasangan. Yang kedua kalian bisa cek kesehatan ke pasangan masing-masing. Nah, terus misal ketahuan nih pasangan kalian punya penyakit menular seksual, nah itu konsekuensi kalian mau menerima atau tidak. Berarti sebelum nikah Pak. Kalau mau menerima berarti kalian akan rentan terkena penyakit tersebut dan kalian akan berhubungan itu mungkin akan menggunakan kondom selamanya. Kalau udah kena penyakit HIV, kemungkinan bisa hamil ya Pak? Masih bisa hamil. Kalau kena itu dia masih bisa hamil. Cuma nanti daya tahan janinnya itu belum tentu kuat atau Berarti nggak lama-lama juga. bisa aja nanti bisa kuat lama dan terlahir bayi, tapi bayi itu
secara umum akan terkena penyakit menular seksual juga yang diderita oleh ibunya. Oke, Bapak, selanjutnya ada sebuah tugas. Kalian bawa pulpen ke kelas masing-masing. Bawa atau enggak ini di sini. Kalian akan membentuk sebuah kelompok. Mungkin kayak kelompok tadi aja ya. Ya. Tapi duduk di sana. Iya, enggak apa-apa. Nah, tuliskan 5. Benar, kelompok 1 sama kelompok 2. Kelompok 1 Kelompok satu siapa itu, Pak? kalian beli. Quran surat. Iya enggak? Nah, kalian akan berdiskusi tentang pemerintah HIV. HIV itu yang sebaiknya dirangkul atau dijauhi. Nah, penderita HIV sebagian itu dirangkul atau dijauhi. Kelompok 1 akan menjadi kelompok pro penderita HIV dirangkul. Dan kelompok 2 sebagai penderita HIV yang harusnya dijauhi. Kalian beri 5 alasan terkait tersebut. Kelompok satunya siapa? Kelompok 1-nya Dwi, Elma, Ana. Oh, itu tadi. Kelompok 2-nya Guna, Asa, sama Saka. Kalian beri 5 alasan mengapa kalian mendukung ini. Kalian di posisi ini. Nah, Bapak beri waktu 20 menit. Kalau yang ini apa Mas ada apa tadi? Oh. Berbeda dan tak dijauhi. Boleh dipindah, nggak apa-apa tempat duduknya sesuai kelompok. Nggak mau pindah ya? Enggak. Oke, baik. Boleh dikumpulkan semuanya. Oke, dari kedua kelompok tersebut boleh maju ke depan semuanya, berdiri sesuai kelompok masing-masing. Nah, kalian akan melakukan sesi debat. Akan mempertahankan 5 alasan kalian bagaimana kalian mendukung penderita HIV itu dirangkul atau dijauhi. Yang pro dulu apa? Yang pro dulu gak apa-apa, dimulai dari Elma. Oh, juga. Setiap satu poin ungkapan dari tim pro nanti disangkal oleh tim kontra. Oke, jadi dari penderita HIV itu menurut kami harus dirangkul karena yang pertama itu tidak menular melalui kontak sosial, Pak. Jadi tidak menular melalui kita berteman atau jabat tangan, pelukan atau berbagi alat makan atau mengobrol. Nah, jadi tidak ada alasan untuk
menjauhi penderita HIV itu karena tidak menular melalui sosial. Ayo, kelompok kontra. Kalau di itu alasannya karena HIV itu kan bisa dilakukan betul-betul ya Pak. Itu kan bisa menularkan. Itu kalau misalkan dia berpasangan, terus yang pasangannya itu ada yang kena HIV, itu nanti kasihan untuk yang anaknya lagi. Makanya harus dijauhi. Kelompok sudah sanggah. Oke, menyangga menurut kami itu tidak relevan karena tidak semua orang yang dimaksud dengan kontak fisik itu selalu berhubungan badan. Dia bisa berteman, bisa berkomunikasi, itu tidak harus dengan berhubungan badan. Kontak tangan pun tadi sudah dijelaskan itu tidak akan menularkan penyakit seksual. Walaupun juga salah satunya ada terluka dan salah satunya tidak, itu juga tidak bisa menularkan penyakit seksual kecuali keduanya memang sama-sama terluka. Seperti itu, menurut saya itu tidak bisa diterima. Kalau menurut kelompok kami itu misalkan dari kan itu tadi karena HIV itu menular. Nah, terus di Indonesia juga itu di medis kan belum menemukan obat yang sekiranya khusus untuk penderita tersebut. Nah, maka sebaiknya itu jangan terlalu berdekatan dengan orang yang terkena HIV. Kita sebagai yang bisa memilah lah untuk kesehatan kita dan kebaikan kita. Jadi kita harus mencari teman yang sekiranya kalau ada yang enggak, kenapa harus yang ini? Oke, ini dari kami Las. Oke, terakhir yaitu untuk menjaga emosional dan kondisi mental seseorang. Kan kita sebagai sesama manusia itu dia harus saling menjaga juga. Nggak bisa kita bersikap diskriminatif ke seseorang yang sebetulnya sakit. Nggak bisa langsung pegangan terus terkena penyakit menular. Jadi menurut kami sebagai sesama manusia kita juga harus menjaga perasaan dia karena dia bisa itu. Ya kan dari kita harusnya bisa memilih apa yang baik dan apa yang tidak. Kalau misalnya tidak menjauh itu gak baik karena kalau misalnya kita hanya bersalaman gitu itu nggak kenapa ya kecuali kita melakukan hal yang tidak diinginkan gitu. Kasian juga kalau mental seseorang terganggu. Misal dia ini keturunan bukan karena dia melakukan, tapi dia keturunan, dia mamahnya dulu mungkin punya HIV terus dia lahir dari mamahnya itu, tapi kan dia nggak menginginkan itu. Apakah itu juga justifikasi kalau misalnya dia harus dijauhi? Nanti dia merasa sendirian dan mentalnya jadi terganggu. Itu berdampak ke mentalnya. Ya, coba dulu. Terima kasih. Oke, dari pembelajaran dari ini apa yang bisa kalian simpulkan dari anak? Kalau dari saya, kalau penyakit menular seksual itu penyebabnya itu adalah karena kita tidak berhati-hati, Pak. Karena kita melakukan kesalahan. Jadi apa? Oke, sama betul. Apa yang bisa disimpulkan dari ini? Kesimpulannya kita mengetahui penyakitnya itu Pak. Oke, untuk kesimpulan pada hari ini menyeluruh yang disampaikan oleh Ana sama Saka dan semua. Kita harus mawas diri, menjaga diri kita sendiri agar tidak terkena penyakit menular seksual. Walaupun kita udah mawas diri, tapi apes-apesnya pun kita bisa dapat tertular. Misalnya lagi ikut donor darah atau apa, kita dijarum suntik sama itu bisa menular seksual. Maka dari itu kita harus lebih teliti dan cek lagi atau ditanyakan ke dokternya atau perawatnya untuk transfusi darahnya itu pakai jarum suntik yang sudah steril atau tidak.
untuk belajar yang hari ini Bapak cukupkan. Terima kasih buat antusiasnya untuk mendengarnya, untuk berpendapatnya. Kita akhiri dengan doa dimulai. Sudah selesai untuk minggu depan kita lanjut. Kalau materi kita lanjut membahas yang hasil debat tadi, apakah benar atau salah terkait 2 poin ini. Untuk kalau misalnya kita praktek di lapangan, nanti kita ke lapangan. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam